saat Umar bin Khattab menantang seluruh kaum Quraisy seorang diri. Umar bin Khattab adalah nama yang selalu lekat dengan keberanian luar biasa dalam sejarah Islam. Sebagai salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling disegani, Umar tidak hanya dikenal karena keadilannya sebagai khalifah, tetapi juga karena keberaniannya sejak awal masuk Islam. Bahkan, dalam satu momen yang sangat legendaris, Umar menantang seluruh kaum Quraisy seorang diri. Ini bukan sekadar kisah keberanian biasa, melainkan cerita tentang keimanan, tekad, dan kekuatan hati yang tak gentar menghadapi siapapun demi kebenaran. Kisah ini sangat cocok sebagai konten video Islami berdurasi panjang, karena penuh emosi, aksi, dan inspirasi yang bisa menyentuh hati siapa saja yang mendengarnya. Bagian 1. Umar sebelum Islam, sang pendekar Quraisy. Sebelum memeluk Islam, Umar adalah salah satu tokoh Quraisy yang paling ditakuti. Ia dikenal sebagai pendekar yang tangguh, gagah, dan memiliki pengaruh besar di kalangan bangsawan Makkah. Keberaniannya begitu dikenal, bahkan oleh lawan-lawannya sendiri. Namun, pada saat itu, Umar juga merupakan salah satu penentang keras Nabi Muhammad SAW. Ia merasa agama baru yang dibawa oleh Nabi telah memecah belah kaumnya. Dalam satu riwayat yang masyhur, Umar bahkan pernah berniat membunuh Nabi Muhammad SAW. Namun, rencana tersebut berujung pada hidayah yang mengubah hidupnya selamanya. Bagian 2. Momen pengislaman Umar. Ketika dalam perjalanan hendak membunuh Nabi, Umar bertemu dengan seseorang yang menasihatinya agar memeriksa keluarganya terlebih dahulu. Maka Umar pun menuju rumah adiknya, Fatimah binti Khattab dan suaminya Said bin Zaid. Di sanalah ia mendengar ayat-ayat Al-Quran dari surah Taha. Keteguhan iman Fatimah dan keberanian mereka mempertahankan keyakinan membuat hati Umar luluh. Ia meminta untuk membaca mushaf, dan ayat-ayat itu menyentuh hatinya. Akhirnya Umar mendatangi rumah Arkam bin Abi Arkam, tempat Rasulullah dan para sahabat berkumpul diam-diam. Dengan penuh keyakinan, Umar menyatakan keislamannya. Rasulullah SAW langsung memeluknya, dan para sahabat takjub akan keputusan Umar. Bagian 3. Umar yang baru, berani secara terang-terangan. Berbeda dengan kebanyakan sahabat yang memeluk Islam secara diam-diam karena takut pada tekanan Quraisy, Umar justru menunjukkan keberaniannya secara terang-terangan. Ia tidak ingin sembunyi-sembunyi, bahkan sebaliknya. Setelah memeluk Islam, Umar bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, bukankah kita berada di jalan yang benar?" Nabi menjawab, "Benar, wahai Umar." Umar pun berkata, "Kalau begitu, kenapa kita harus sembunyi-sembunyi? Demi Allah, besok aku akan mengumumkan keislamanku di depan kaum Quraisy." Bagian 4. Menantang kaum Quraisy di hadapan Ka'bah. Keesokan harinya, Umar berdiri tegak di depan Ka'bah, di tempat yang paling sakral bagi kaum Quraisy. Di sana para pemuka Quraisy berkumpul setiap hari, membicarakan urusan besar Makkah. Dengan dada membusung dan suara lantang, Umar menyatakan, "Wahai Quraisy, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Aku telah mengikuti agama Islam dan meninggalkan keyakinan nenek moyang kalian yang batil." Suasana hening sejenak. Semua orang terdiam, lalu marah. Belasan laki-laki dari Bani Makhzum dan suku lainnya langsung mengerubungi Umar, memukul dan menendangnya tanpa ampun. Namun Umar tak gentar. Ia melawan dengan sekuat tenaga. Dalam riwayat disebutkan bahwa Umar terus melawan hingga tubuhnya penuh luka, namun tak satu pun keluh keluar dari mulutnya. Ia berkata, "Lakukanlah sekehendak kalian. Aku tidak akan meninggalkan Islam walau kalian membunuhku." Bagian 5. Campur tangan Al-Ash bin Wa'il. Melihat kejadian itu, seseorang dari kalangan Quraisy bernama Al-Ash bin Wa'il datang dan menghentikan pengeroyokan. Ia berkata,
Biarkan Umar. Apakah kalian ingin membuat masalah dengan keluarganya? Ucapan itu menghentikan kekerasan terhadap Umar. Namun yang luar biasa, sejak hari itu tak satu pun dari kaum Quraisy yang berani mengganggu kaum muslimin di siang hari. Karena mereka tahu, Umar telah menjadi tameng yang tangguh. Bagian 6, doa Rasulullah yang terjawab. Sebelum Umar masuk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, "Ya Allah, kuatkan Islam dengan salah satu dari dua Umar, Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, Abu Jahal." Doa ini terkabul dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab. Sejak saat itu, kaum muslimin mendapatkan kekuatan moral yang luar biasa. Mereka bisa sholat di depan Ka'bah untuk pertama kalinya secara terbuka. Bagian 7, efek jangka panjang dari keberanian Umar. Keberanian Umar bukan hanya berdampak sesaat. Ia membuat banyak orang Quraisy terdiam. Bahkan beberapa dari mereka mulai mempertimbangkan untuk memeluk Islam setelah melihat keberanian dan keteguhan hati Umar. Di kemudian hari, Umar menjadi sosok penting dalam setiap pertempuran. Ia tidak pernah takut menghadapi musuh, baik di medan perang maupun dalam kehidupan sehari-hari sebagai pemimpin umat. Keberaniannya yang luar biasa telah memberikan inspirasi bagi banyak orang, bahwa dalam membela kebenaran, tidak ada ruang untuk takut. Bagian 8, pelajaran dari kisah ini. 1. Keimanan adalah kekuatan terbesar. Dengan iman yang kokoh, Umar berani menghadapi satu kota sendirian. 2. Jangan malu memperjuangkan kebenaran meski tahu risikonya. Umar tetap berdiri di tengah Ka'bah dan mendeklarasikan Islam. 3. Keberanian bisa mengubah dunia. Satu tindakan Umar menginspirasi perubahan besar di kalangan muslimin. 4. Doa Rasulullah selalu terkabul. Masuk Islamnya Umar adalah bukti bagaimana doa yang tulus bisa mengubah sejarah. Penutup. Kisah ini adalah bukti nyata bagaimana satu orang bisa menjadi tonggak perubahan besar. Umar bin Khattab, yang dulu penentang Islam, kini menjadi pelindung Islam. Keberaniannya bukan karena kekuatan fisik semata, tapi karena iman yang mengakar dalam hati. Semoga kita bisa belajar dari keberanian dan keteguhan hati Umar bin Khattab. Jangan takut membela kebenaran. Jangan gentar melawan kezaliman. Karena di balik keberanian, ada pertolongan Allah yang siap datang. Jika kamu suka kisah seperti ini, jangan lupa bagikan dan subscribe channel ini agar lebih banyak yang terinspirasi. Wallahu a'lam bishawab.